Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang manufaktur kali ini, saya akan melanjutkan menjelaskan dari PT Adijaya mulai dari transaksi 21 sampai transaksi ke 26. Langsung saja untuk melanjutkan, berarti kita harus membuka dokumen atau file yang telah kita simpan di pertemuan minggu kemarin. Kita buka di data D, kemudian file Excel yang telah kita kerjakan kita buka, kemudian kita lanjutkan mengerjakan. Langsung saja untuk transaksi yang pertama, di transaksi nomor 21 ada bukti pengeluaran kas berupa pelunasan faktur yang dibayar kepada CV Tirta Bandung. Maka masuk ke kas payment journal dan slab-selar. Langsung saja ke kas payment journal. Di sini tanggal yang pertama ada tanggal 23. Kemudian invoice numbernya ada BKK 107. Kemudian description-nya kita tulis CV Tirta. Kemudian check numbernya ada BP 12-007. Kemudian di bagian account payable kita masukkan nominalnya yaitu sebesar Rp225.500.000. Kemudian dan di sebelah kredit ada cash in bank juga nominal yang sama Rp225.500.000. Lanjut ke slab-selar, kita cari CV Tirta di bagian slab paling bawah. Kemudian kita tuliskan tanggalnya, tanggal 23. Kemudian description-nya kita tulis pelunasan faktur dengan nomor FT0609. Refnya kita isi kas payment journal. Kemudian kita isikan jumlah atau nominalnya di bagian kredit setotal Rp225.500.000. Kemudian di sisi kredit kita kurangkan, otomatis menjadi 0. Selesai di transaksi nomor 21. Lanjut di transaksi nomor 22 ada bukti penerimaan kas berupa pelunasan faktur yang diterima dari toko Pesona. Berarti masuknya ke kas, receipt journal, dan selar. Kita isi tanggal 24, kemudian invoice numbernya kita isi BKM 05. Kemudian description kita isi toko Pesona. Kemudian di bagian debit ada cash in bank, kita isi sejumlah nominal Rp189.200.000. Kemudian di sebelah kredit bagian account receivable juga kita isi Rp189.200.000. Selesai, kemudian kita lanjut ke slab-selar. Kita buka slab-selar, kemudian kita cari dari toko Pesona bagian selar. Kemudian kita isikan tanggalnya tanggal 24. Kemudian description-nya pelunasan faktur. Kemudian ref-nya kita isi kas receipt journal. Kemudian di sebelah kolom kredit kita isi nominalnya Rp189.200.000. Kemudian bagian balance sebelah debit kita kurangkan, otomatis hasilnya 0. Selesai di transaksi nomor 22. Lanjut di transaksi nomor 23 ada voucher kas kecil untuk perbaikan atap toko yang rusak yang dibayarkan kepada Tuan Dodi. Berarti masuknya langsung ke petty cash.
Kita isi dulu tanggalnya, ada tanggal 26, kemudian invoice numbernya PC1204. Descriptionnya kita isi perbaikan atap toko yang rusak. Lanjut di sebelah debit, bagian account, kita tulis other operating expense karena sesuai yang ada di soal, masuknya ke beban lain-lain. Kemudian nomor akunnya kita isi 61800 dengan total 450.000. Di sebelah kredit pun juga setotal 450.000. Selesai di transaksi nomor 23. Lanjut di transaksi nomor 24, ada faktur kopi dengan kop PT Adijaya. Berarti ini merupakan penjualan kredit. Karena penjualan kredit, maka nanti masuk ke sales journal, general journal, inventory, dan SLAR. Masuk dulu ke sales journal. Kita isi tanggalnya, kita isi tanggal 28. Kemudian invoice numbernya FAJ garing 43. Kemudian descriptionnya kita tulis toko pesona. Kemudian bagian debit ada account receivable sejumlah 308 juta rupiah. Kemudian di sebelah kredit salesnya ada 280 juta rupiah. Dan di sebelah kredit bagian PPN outcome ada 28 juta rupiah. Setelah itu belum selesai ya. Setelah itu kita masuk ke general journal. Di general journal kita isi tanggalnya dulu, ada tanggal 28. Kemudian invoice numbernya ada FAJ garing 43. Kemudian jurnalnya ada cost of goods sold sebelah debit. Kemudian post ref-nya ada 5/1100. Kemudian bagian debit dengan nominal 230.150.000 rupiah. Kemudian di sebelah kredit ada merchandise inventory dengan post ref 1/1500. Kemudian nominalnya di sebelah kredit sama, setotal 230.150.000 rupiah. Lanjut ke daftar inventory LCD dan LED. Kita masuk ke LCD dulu. Di sini kita tulis tanggalnya, ada tanggal 28 dengan description penjualan. Kemudian karena ini penjualan kredit, maka masuknya ke out. Bagian out kita tulis 10. Kemudian price-nya kita ambil dari balance. Kemudian totalnya kita kalikan out dan price. Ketemu, kemudian di balance itu balance yang awal kita kurangkan out-nya. Kemudian totalnya tinggal kita kurangkan di balance, dikurangi total di out. Ketemu, kemudian di price per unit balance-nya tinggal kita bagi. Lakukan hal yang sama untuk inventory bagian LED. Dan langkah yang terakhir kita masuk ke bagian slab SLAR. Kita cari dulu SLAR untuk toko pesona.
Kemudian kita tuliskan tanggalnya terlebih dahulu, ada tanggal 28. Kemudian deskripsinya ada penjualan dengan nomor faktur FAJ43. Kemudian masuk refnya kita tulis dulu SJ. Kemudian di sebelah debit kita masukkan 308 juta rupiah, otomatis balance di sebelah debitnya bertambah menjadi 308 juta rupiah. Selesai di transaksi nomor 24. Lanjut di dokumen transaksi nomor 25, ada faktur dengan kop CV Tirta. Berarti ini merupakan pembelian kredit. Karena pembelian kredit, maka masuk ke purchase journal, kemudian inventory bagian LCD dan LED, dan slab-selar yang terakhir. Baik, kita masuk dulu di purchase journal. Di purchase journal kita tulis dulu tanggalnya, ada tanggal 29. Kemudian invoice numbernya ada TR2205. Kemudian descriptionnya kita tulis CV Tirta. Kemudian di sebelah debit ada merchandise inventory, kita tulis nominalnya 224.200.000 rupiah. Kemudian masih di sebelah debit ada PPN income, kita tulis nominalnya 22.420.000 rupiah. Dan di sebelah kredit account payable kita tulis 246.600.000 rupiah. Setelah itu kita masuk ke inventory bagian LCD terlebih dahulu. Kita tulis tanggalnya ada tanggal 29. Description pembelian, kemudian unitnya berarti ini ya, karena ini pembelian, ada 11 item dengan harga per unitnya 8.600.000. kemudian kita kalikan ketemu total, kemudian kita tambahkan di bagian balance. Lakukan hal yang sama untuk inventory bagian LED. Langkah terakhir kita masuk di slab-selar, kita cari CV Tirta, kemudian kita masukkan tanggalnya ada tanggal 29. Kemudian deskripsinya pembelian faktur nomor T2205. Kemudian refnya kita ketikkan PJ atau purchase journal. Kemudian di sebelah kolom kredit kita tuliskan nominalnya 246.620.000 rupiah. Begitu pula otomatis di balance menjadi 246.620.000 rupiah. Selesai di transaksi nomor 25. Akhir transaksi nomor 26 ada bukti pengeluaran kas berupa pembayaran angsuran, berarti masuknya ke kas payment journal. Kita tulis dulu tanggalnya ada tanggal 30. Kemudian invoice nomornya ada BKK 108. Deskripsinya kita tulis Bank Danamon. Kemudian nomor ceknya BP 12008. Kemudian di sebelah debit bagian order account kita tulis Bank Danamon. Kemudian nomornya ada 2/2100. Kemudian bagian totalnya kita tuliskan 15 juta rupiah. Lanjut masih di sebelah debit bagian order account, bawahnya Bank Danamon ada akun interest expense dengan nomor akun 9/1100 dengan total 1.500.000 rupiah. Setelah itu otomatis di sebelah kredit ada cash in bank
berarti nominalnya adalah Rp16.500.000. Selesai untuk transaksi yang terakhir, transaksi nomor 26. Langkah selanjutnya adalah kita mengecek saldo-saldo yang ada di inventory, slap-slar, dan seterusnya. Kita bold saldo-saldonya di inventory terlebih dahulu. Kita bold yang bagian balance paling bawah, kemudian juga di LED. Selanjutnya di slap-slar, itu biasanya di bagian paling bawah seperti ini. Kita bold, kemudian kita list, cukup sama dengan, kemudian kita lari ke slap-lar bagian toko yang dimaksud. Begitu seterusnya, ini nanti saya percepat. Selesai melakukan list, kita melakukan rekapitulasi dari masing-masing jurnal yang ada di bawah ini. Yang pertama kita rekap dulu bagian cash receipt jurnal. Nah, di sini kalian harus menuliskan nomor akun dari masing-masing nama akun yang ada di cash receipt jurnal ini. Nah, di sini kita tulis dulu nomor akunnya, kemudian tinggal sama dengan atasnya. Seperti itu ya. Lakukan sama halnya di sebelah kredit. Jadi nanti total di rekapitulasi itu harus balance antara debit dan kredit. Begitu pula untuk rekapitulasi jurnal-jurnal yang lainnya. Karena langkah rekapitulasi di setiap jurnal sama, maka video ini nanti saya percepat. Jika kalian ingin memahami, silahkan pause di bagian video yang kalian kurang paham. Selesai untuk jurnal dan rekapitulasi, berarti selesai juga penjelasan dari saya. Kita lanjut ke posting buku besar di minggu depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.